Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nurhasanah, absen 9 dari kelompok 9. Saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian politik. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang mempunyai arti kota dan negara. Kata polis berkembang menjadi kata lain seperti politis yang berarti warga negara dan politiskus yang berarti kewarganegaraan. Istilah politik dalam bahasa Indonesia terambil dari kata bahasa Inggris, yakni politik, yang secara harfiah bermakna sikap kebijaksanaan atau hati-hati dalam bersikap dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak. Kata tersebut juga bermakna sebagai the art of government atau tata pemerintahan atau seni pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan dengan yang pertama, pengetahuan, dan kedua, segala urusan atau tindakan, dan yang ketiga, cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah yang berkaitan dengan kekuasaan dan penggunaannya, baik itu dalam skala kecil, misal di masyarakat, maupun skala yang besar, misal di suatu negara, dan bagaimana cara pengelolaannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Saya akan memaparkan sedikit tentang sistem politik di Indonesia. Sama halnya dengan sistem kehidupan yang lain, sistem politik di Indonesia itu mempunyai ciri tersendiri sebagai bentuk dari pelaksanaan pemerintahan yang pluralisme yang berbeda-beda, beda dari segi agama, suku, budaya, dan bahasa. Sistem politik juga mempunyai kekhasan tersendiri, yaitu dengan adanya integrasi, keteraturan, keutuhan organisasi, keterhubungan, dan saling kebergantungan pada bagian-bagiannya. Sistem politik di Indonesia merupakan keseluruhan dari kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan dalam ketatanegaraan di Indonesia yang berhubungan dengan masyarakat luas, juga dalam menentukan arah tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Di Indonesia, sistem politik yang digunakan merupakan cerminan dari pengalaman dalam melaksanakan sistem politik Indonesia yang pernah berlaku sebelumnya atau pada masa lalu, dengan perbaikan dari kekurangan yang pernah ada, agar masa perpolitikan yang berlaku di Indonesia saat ini lebih baik daripada sebelumnya. Sistem politik di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar negara, ketentuan konstitusional, juga memperhitungkan lingkungan masyarakatnya secara real. Faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik di Indonesia diantaranya ada faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan kondisi ekonomi di negara. Dari pengaruh tersebut terbentuklah perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Sifat negara Indonesia sendiri mengandung unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, dan wawasan yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik di Indonesia merupakan sistem khas atau politik yang bersifat
keindonesiaan yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai proklamasi Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai dasar politik dalam Al-Quran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada umat manusia sebagai sumber hidayah ke jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah. Kedatangan Al-Quran untuk mengatur, mengarahkan, dan membimbing urusan manusia menuju dunia yang eksis dan akhirat yang sukses, sehingga tidak ada satu permasalahan pun yang ada di atas dunia, bahkan akhirat, kecuali sudah diatur oleh hidayah Al-Quran. Tak terkecuali juga dalam dunia politik, bahkan jauh sebelum terciptanya alam ini, sudah terdapat dasar-dasar politik dan etika yang harus dipatuhi dalam berpolitik sehat ala Al-Quran. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma illa ulul albab. Yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang menghendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia telah benar-benar dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran tersebut. Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Kemudian ada juga di dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 sampai 59. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nas an taqumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi aman yang sebaik-baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi dari kedua surat tersebut dapat diketahui bahwa politik jika dibawa ke ranah agama, jika diarahkan oleh agama, akan bermakna adil dalam memimpin, makmur sejahtera dalam kehidupan, berpihak kepada rakyat kecil, membantu orang yang teraniaya, memberikan peluang yang sama rata kepada masyarakat dalam kehidupan ini. Bukanlah agama itu membawa pengaruh buruk terhadap politik, tapi menjadikannya lebih baik, terarah, dan sukses dunia akhirat. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem politik di Indonesia dalam perspektif Islam. Sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan spirit ideologi Pancasila. Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk yang sangat majemuk, baik dari segi adat istiadat maupun agama, sehingga dalam Undang-Undang Dasar telah dicantumkan peraturan-peraturan yang sifatnya menyeluruh dan mengikat seluruh bangsa Indonesia. Apabila sistem pemerintah Indonesia ditinjau dari perspektif syariah atau politik Islam, sedikit banyak telah sesuai dengan semangat Islami, walaupun secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, namun secara substansi telah tercermin dalam undang-undang dan Pancasila. Karena inti dari
politik Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis yang memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda pemerintahan dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa atau pemimpinan. Terima kasih, itulah yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.